Baik, apa suara saya bisa didengar? Itu mohon cek. Oke, itu suaranya di mute saja, dihilangkan suaranya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah pada siap semua untuk mengikuti pelatihan ini. Bisa kita mulai ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Heru Wibowo. Saya instruktur BPPVP Semarang. Di data diri saya ada di email, ada di nomor HP. Para peserta pelatihan bisa menghubungi saya sewaktu-waktu kalau kita perlu berdiskusi. Oke. Sebelum mulai, boleh saya pengabsen Bapak Ibu ya? Ini saya punya absen. Ibu Ajeng hadir ya? Hadir. Oke. Yang satu Ibu Sarah hadir ya? Oke. Peserta nampak lengkap. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, agar kita nyaman dalam melaksanakan pelatihan ini, maka ada hal-hal yang harus kita sepakati. Ya, ini ada gambar HP. Kita sepakat selama pelatihan ini tidak ada HP yang berbunyi, jadi tolong di silent. Kemudian di ruangan ini juga kita sepakati tidak ada kegiatan merokok, karena asap rokok itu jelas mengganggu. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti akan bertanya, silahkan bisa angkat tangan. Nanti itu sebagai kode bahwa Bapak Ibu akan menyampaikan sesuatu. Kemudian safety induction, ini ada awas tegangan tinggi. Ini artinya kita perlu berhati-hati terhadap lingkungan kita, terutama barang-barang elektronik. Di sini ada laptop, ada proyektor, ada kabel-kabel. Hati-hati untuk tidak menyentuh hal yang berbahaya. Kabel juga harus kita rapikan agar tidak nyerimeti. Kemudian ada evakuasi gate. Ini manakala terjadi sesuatu, misalkan gempa atau kebakaran, Bapak Ibu harus tahu kemana harus lari keluar. Itu ada pintu di samping kanan Ibu. Silakan nanti menuju ke luar. Untuk menuju ke materi pelatihan kita ada apersepsi. Tak kenal maka tak sayang. Ini sudah biasa ya. Tadi Bu Ajeng nampaknya tadi saya dengar bicara pacar-pacar, akhirnya punya pacar. Bu Ajeng bisa menyayangi pacar karena bermula dari kenal. Kalau nggak kenal nggak akan terjadi sayang-sayangan ya. Nah ini juga berlaku bagi pembeli. Pembeli kalau tak kenal maka tentu saja tak membeli, ya kan. Jadi orang mau beli itu mesti kenal barangnya baru beli gitu kan. Ini juga berlaku bagi salesman. Tak kenal maka tak promosi produk. Apalagi jelas tak menjual produk, ya kan. Kemudian bagi karyawan, kalau tak kenal maka tentu saja tak bisa kerja. Karyawan harus bisa mengenal pekerjaannya, harus mengenal alat-alat yang mau digunakan untuk bekerja. Nah ini penting sekali kita mengenali yang ada di sekeliling kita. Ya, karena mengenali itu bagian dari identifikasi, mengidentifikasi. Maka inilah pelatihan kita, mengidentifikasi peralatan dan tempat kerja. Ya, kita harus punya tujuan yang fokus untuk pelatihan ini. Bahwa setelah pelatihan ini, maka peserta kompeten mengidentifikasi peralatan dan tempat kerja. Manfaatnya setelah tahu
mampu mengidentifikasi, maka itu akan menciptakan kewaspadaan terhadap potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja dan tempat kerja. Ini roadmap pelatihan kita, bahwa kita ada di pelatihan program pelayanan pelanggan. Kemudian untuk unit kompetensinya adalah menerapkan prosedur K3 perkantoran. Untuk elemen kompetensinya ini adalah menjaga keamanan peralatan dan tempat kerja. Nah, KUK ya, kriteria untuk kerjanya adalah peralatan dan tempat kerja diidentifikasi. Ya, kita akan mulai mengidentifikasi tempat kerja. Saya boleh tanya, siapa yang sudah bekerja? Saya, Pak. Oh iya, kerja di mana, Mbak Jeng? Saya sebagai pegawai toko baju. Oh, di toko baju ya, oke. Ada yang belum bekerja? Saya, Pak. Oh iya, Bu Sarah belum bekerja, pasti punya cita-cita untuk bekerja ya. Iya. Oke, semoga setelah mendapat pekerjaan. Nah, kita akan mengidentifikasi tempat kerja. Ya. Ini ada toko retail. Nah, kayak Mbak Jeng tadi, ini adalah toko menjual pakaian, itu adalah bagian toko retail. Di sana antara karyawan dan pembeli terjadi interaksi, ada hubungan, ada komunikasi. Begitu juga di restoran dan kafe, itu ada pelayannya, ada kasirnya dan sebagainya yang juga ketemu pelanggannya. Kemudian juga di perhotelan, ya, resepsionis, housekeeper itu juga ketemu dengan tamu-tamu pengguna hotelnya. Di call center apalagi, walaupun nggak ketemu secara tatap muka, mereka berkomunikasi dengan customer-nya melalui telepon tentu saja. Di bank kita tahu ada teller, ada kasir, ada yang bagian kredit itu ya, itu selalu melayani nasabah gitu kan. Nah, di situ terjadi interaksi. Kemudian juga ada di klinik dan rumah sakit, antara dokter, perawat dengan pasien maupun keluarga pasiennya. Di transportasi juga begitu, ada kondektur, ada sopir dan sebagainya yang juga berinteraksi dengan penumpangnya. Tempat hiburan juga demikian. Di salon spa ada mungkin jadi penata rambut, penata rias, mungkin yang terapis itu juga ketemu dengan customernya. Di real estate juga begitu, ya, konsultan, orang-orang yang berkepentingan untuk memiliki properti dan perumahan juga akan ketemu. Ini adalah contoh-contoh tempat kerja yang karyawannya berinteraksi langsung dengan customernya. Nah, dari tempat-tempat tadi, ya, tempat-tempat itu semua ini perlu kita identifikasi, perlu kita kenali di dalamnya itu ada apa, gitu kan? Apa yang harus kita kenali? Kondisi fisik secara umum, di mana Anda bekerja, ya kan? Contohnya tadi Pak Ajeng bekerja di toko pakaian. Di sana coba diamati bangunannya, gitu kan? Apakah bentuk kotak, apakah bunter, apa dari tembok, apa dari kayu dan sebagainya, diamati secara fisik gitu kan. Kemudian luas ruangannya, seberapa luas ruangan Mbak Ajeng tadi bekerja, apakah sempit, apakah lebar dan sebagainya. Pengaturan perabot dan perlengkapan kantor juga diamati gitu kan. Apakah penempatannya sudah betul, apakah mengganggu perjalanan mobilitas orang-orang, baik kita sebagai karyawan maupun para customernya. Kemudian suhu ruangan, ya kan, orang kerja tentu dengan mencari suhu yang paling nyaman gitu kan, apakah panas, apakah dingin, itu perlu diperhatikan. Kemudian penerangannya, ya, itu juga bagian yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita mau nulis malah meleset gara-gara gelap gitu kan. Kebersihan tentu saja gitu kan, kita sangat nyaman kalau bekerja di suatu tempat yang bersih. Nah, siapa saja yang berada di dalam ruangan juga harus diperhatikan, ya kan? Apakah yang di dalam itu teman-teman kita sendiri satu kantor, atau juga barangkali para pelanggan kita, atau lalu lalang siapapun yang ada di situ, itu perlu kita perhatikan.
Karena kita nggak tahu mereka itu siapa, tetap harus kita perhatikan. Potensi bahaya yang bisa muncul dari tempat kerja ini yang jadi fokus kita. Potensi bahaya yang bisa muncul dari tempat kerja. Dari semua yang kita perhatikan ini potensi bahaya yang arahnya ke sini. Termasuk juga peralatan untuk pencegahan dan pengendalian. Ya. Saya ingin bertanya ya. Kira-kira Mbak Sarah tadi belum bekerja ya? Mbak Sarah ada bayangan nggak pengen kerja di suatu tempat yang kayak apa gitu? Coba digambarkan Mbak Sarah. Kalau saya itu buat minimalnya gitu ya Pak, saya ingin kerjanya di tempat yang adem gitu Pak, dan bersih paling enggak. Iya, betul ya. Karena itu semua kan membuat nyaman ya, bekerja enak ya. Oke, terima kasih Mbak Sarah atas gambarannya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, Mbak Aceng ada yang bertanya? Saya mau tanya, Ya. mengapa kita perlu mengidentifikasi tempat kerja kita? Cakep sekali, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi kita melaksanakan identifikasi. Ini semua buat apa gitu kan? Nah, ini jadi kita saat ini tadi di roadmap kita ajarkan bahwa pelatihan kita dalam rangka menerapkan prosedur K3, ya kan? Bagaimana kita mewaspadai bahaya, ancaman, potensi-potensi bahaya dan sebagainya. Nah, kita melaksanakan identifikasi arahnya ke sana agar kita selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana atau ancaman dari yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Jenny. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita mengidentifikasi peralatan kerja. Nah, di kantornya tempat kerja yang tadi sudah kita gambarkan gitu kan, walaupun tidak semuanya itu masih banyak yang lainnya, tapi secara umum ada alat-alat yang di situ sering ada, contohnya komputer dan laptop, ya kan. Bahkan di restoran, rumah makan pun yang kerjanya nampaknya melayani orang makan, tetap ada kantornya kecil, di situ ada komputer dan laptop gitu kan, untuk mengolah data dan sebagainya. Kemudian ini juga ada printer. Kalau kita sudah mengolah data butuh di print, kita print. Nah, telepon ya kan, itu sudah menjadi kebutuhan mutlak dimanapun orang, nggak jauh-jauh dari telepon karena itu untuk komunikasi dan lain sebagainya. WiFi, nah ini kita tahu ini sudah menjadi kebutuhan penting gitu kan. WiFi, internet, tempat-tempat apapun kalau di situ kalau di situ ada WiFi, itu kan pasti akan diserbu para pelanggan. Nah, ini alat presentasi juga sering kita temui karena kadang seorang bos dalam rangka berkoordinasi dengan anak buahnya untuk memberikan arahan, untuk memberikan instruksi, mereka melaksanakan pertemuan dan butuh alat presentasi. Meja dan kursi tentu ini sudah mutlak ada ya kan, dimanapun kita kerja, meja kursi kita ketemui. Kemudian alat tulisnya juga ada, kemudian rak atau untuk yang memakai arsip untuk menyimpan dokumen, kemudian alat kebersihan ya kan, tadi kebersihan ada berhubungan dengan alat-alat ini tentu harus ada. Kemudian alat keamanan dan APD ya. Ini alat-alat yang nampak ada ya. Terus bagaimana dengan tempat kerja yang spesifik, ya kan? Ini alat umum, tempat kerja yang spesifik. Contohnya tadi Mbak Ajeng gitu kan. Mbak Ajeng tadi kerja di toko pakaian ya. Kira-kira ada nggak alat-alat yang spesifik yang di luar ini, yang khusus ada di toko pakaian? Ada nggak Mbak Ajeng? Ada Pak, ada gunting, label harga yang Iya. pasti, meteran, Iya. sama baju yang di beberapa Iya. ukuran. Termasuk manikan lagi kan ya. Oke. Itulah contoh peralatan kerja yang ada. Nah, tadi yang disebutkan berarti kan yang spesifik yang ada di sebuah toko retail untuk penjualan baju. Yeah. Oh ya, tadi sebelum kesimpulan ada yang ingin ditanyakan?
gambarnya sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan ya. Dari yang kita terangkan tadi dapat kita simpulkan ya. Ada berbagai macam tempat kerja sesuai dengan sektor pekerjaannya ya. Masih ingat ya, bisa menampilkan gambar-gambar. Nah, pada setiap tempat kerja perlu diidentifikasi hal-hal yang terdapat di dalamnya. Apa saja yang diidentifikasi tadi sudah nampak ya. Kemudian terdapat jenis peralatan kerja yang secara umum digunakan di berbagai sektor pekerjaan. Sedangkan pada sektor pekerjaan tertentu terdapat peralatan kerja yang spesifik. Nah, dengan kita mengidentifikasi peralatan dan tempat kerja, maka akan mengenal potensi bahaya yang mungkin akan ditimbulkannya. Gitu. Ini kesimpulan kita di materi hari ini. Baik, saya punya sedikit teka-teki di aplikasi kita. Coba amati gambar di samping ini. Ya. Sudah kelihatan kan ini sebuah tempat kerja. Nah, pertanyaannya adalah peralatan kerja apa saja yang terdapat di ruangan ini ya. Silakan untuk Seri bisa menyebut. Oke, Mbak Ajeng silakan. Apa saja Mbak Ajeng yang nampak? Ada komputer, meja kerja, kursi kerja. Oke, cukup. Sekarang Mbak Sarah ada melengkapi silakan. Ada telepon juga Pak. Ada kipas angin. Oke, betul. Bagian penting juga yang pemanasan. Oke, ya terima kasih. Para peserta pelatihan sudah bisa memahami bahwa di situ nampak peralatan kerja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Potensi bahaya apa saja yang bisa muncul dari peralatan kerja tersebut? Nah, contohnya di situ ada barang-barang elektronik ya. Kira-kira ada potensi apa? Mbak Sarah bisa kasih gambar? Mungkin ini bisa kayak setrum gitu ya Pak. Bisa ada konverting gitu, salah nancapin. Oke, sip, terima kasih. Mbak Ajeng mau menambahkan silakan. Ada potensi apa kira-kira? Kalau meja runcing gitu mungkin Meja runcing bisa melukai ya, betul. Nah, itulah barangkali potensi-potensi bahaya yang bisa muncul dari peralatan kerja yang ada di sekitar kita, gitu ya. Terima kasih. Intinya saya melihat para peserta sudah ada pemahaman terhadap materi yang saya sampaikan. Ini ada evaluasi, saya berikan soal. Ya. Ini materi. Oke, dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ya, dikerjakan dalam waktu. Saya kasih kode mulai 1, 2, 3. Ya, silahkan dikerjakan dengan tenang. Oke, hanya 3 soal saja untuk pilihan ganda dan soal isi ada 2 kawan-kawan. Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih. Dan kebetulan waktunya juga sudah habis. Ya, terima kasih. Saya ambil lagi. Yang ini materi untuk bisa dibaca-baca itu semua. Sudah saya terima. Saya nilai ya. Kemudian ada tugas tambahan, ya, silahkan dicatat. Buatlah identifikasi peralatan kerja yang terdapat pada tempat kerja saudara. Contohnya tadi Mbak Ajeng kerja di toko pakaian, diidentifikasi, ya kan, baik yang umum maupun yang spesifik ada. Kalau Mbak Sarah belum kerja ya, jadi Anda aja kerjakan sesuai dengan tempat kerja yang Mbak Sarah kenal gitu ya. Oke, nanti tugasnya dibuat dalam soft copy, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, ya saya kira selesai pelatihan kita hari ini. Ini kata-kata terakhir.
Kenalilah apa yang ada di sekelilingmu. Dari mengenalnya, Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.